Perkenalkan, nama saya Vanessa Nayawan dengan NIM 21142010079 dari kelas A221 Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Ilmu Keperawatan. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan, dosen pengampu, Nurse Fania Tampilang, Eskap MKes. Saat ini saya akan membawakan materi atau sedikit menjelaskan tentang pengembangan program pendidikan kesehatan klien. Alat peraga harus mudah dimengerti oleh masyarakat sasaran. Ide atau gagasan yang terkandung di dalam harus dapat diterima oleh sasaran. Alat peraga yang digunakan secara baik memberikan keuntungan-keuntungan seperti dapat menghindari salah pengertian atau pemahaman atau salah tafsir.
Dengan contoh yang telah disebutkan pada bagian atas, dapat dilihat bahwa salah tafsir atau salah pengertian tentang bentuk plengsengan dapat dihindari, dapat memperjelas apa yang diterangkan, dan dapat lebih mudah ditangkap. Apa yang diterangkan akan lebih lama diingat, terutama hal-hal yang mengesankan. Dapat menarik serta memusatkan perhatian. Dapat memberi dorongan yang kuat untuk melakukan apa yang dianjurkan. Macam-macam media. 1. Media cetak. Booklet, leaflet, flyer, flipkart, rubrik, poster. 2. Media elektronik. Televisi, radio, video, slide, film strip. 3. Media papan. Papan yang dipasang di tempat umum dapat dipakai dan diisi dengan pesan atau informasi-informasi kesehatan. Implementasi pendidikan kesehatan klien. Mengimplementasi rencana mengajar memerlukan keterampilan personal seperti teknik komunikasi. Di bawah ini adalah petunjuk untuk dapat membantu perawat ketika mengimplementasikan rencana pengajaran. 1. Waktu yang optimal untuk masing-masing sesi bergantung pada klien yang belajar. 2. Kecepatan dalam setiap sesi juga mempengaruhi belajar. 3. Keadaan lingkungan yang dapat menurunkan atau membantu belajar. 4. Alat bantu belajar dapat membantu perkembangan belajar dan mampu memfokuskan perhatian klien. 5. Jika menemukan sendiri isi atau substansi, klien akan belajar lebih efektif. 6. Melakukan pengulangan materi dari yang tidak diketahui dan hubungan yang dilihat secara logis. 7. Menggunakan bahasa orang awam yang dapat meningkatkan komunikasi. Evaluasi pendidikan kesehatan klien. Evaluasi aspek psikomotor klien. Pendidikan kesehatan merupakan proses belajar yang harus dialami oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang menjadi sasaran dengan tujuan akhir perubahan perilaku. Membagi perilaku ke dalam 3 domain kognitif, domain sikap, dan domain psikomotor. Kognitif adalah merupakan hasil tahu dan penginderaan seorang terhadap suatu objek. Domain sikap adalah reaksi atau respon yang masih tertutup dari seorang terhadap suatu stimulus. Sedangkan domain psikomotor adalah respon yang terlihat secara langsung oleh orang lain atau bisa disebut dengan praktik. Domain psikomotor memiliki 4 tingkatan, yaitu persepsi, respon terpimpin, mekanisme. Pendidikan kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan media peraga. Teknik dan media ini memudahkan narasumber untuk menyampaikan pesannya. Teknik harus dipilih berdasarkan pengunjung yang hadir dan tujuan yang ingin dicapai. Setelah teknik yang dipilih sesuai, maka ditentukan media dan alat peraga yang akan dipergunakan dalam pendidikan kesehatan. Media dapat berbentuk elektronik, cetak, atau media lainnya. Hal ini ditentukan oleh banyaknya sasaran, keadaan geografis, karakteristik partisipan, dan sumber daya pendukung. Setelah dilakukan pendidikan kesehatan, narasumber akan mengevaluasi beberapa aspek, yaitu evaluasi belajar klien, evaluasi aspek psikomotor, dan evaluasi mengajar intervensi keperawatan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pendidikan yang telah diberikan. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan berfokus kepada evaluasi aspek psikomotor klien. Evaluasi aspek psikomotor klien dapat dilakukan dengan
Mengobservasi bagaimana klien melakukan sesuatu prosedur di rumah. Evaluasi ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan evaluasi kognitif dan biasanya hanya ditentukan dengan sikap skala. Dari hasil observasi ini, kita bisa mengetahui apakah perlu dilakukan modifikasi pendidikan kiranya tujuan tidak tercapai, atau kiranya sudah tercapai, adakah mesti yang dikembangkan? Keberhasilan pendidikan kesehatan dapat dievaluasi dari berbagai aspek, yaitu input, proses, output, outcomes, dan impact, serta komponen pertanyaan seperti what, where, when, why, dan how. Seperti dari evaluasi ini, juga dapat dijadikan acuan sebagai bahan rencana tindak lanjut bagi narasumber terhadap penerima. Rencana tindak lanjut ini dapat meningkatkan pengetahuan penerima materi dan mencapai aspek domain psikomotor paling tinggi, yaitu aspek adopsi. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang materi ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.